seret Khabib Kusen Baagil ke penjara, kalau perlu buang ke Nusa Kambangan, dan denda sekian miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung kelangsungan perkembangan channel ini, silahkan subscribe agar cepat berkembang sebagai pengganti kadang kahuripan dan lambe turah wong deso. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan hidupmu selalu berkah. Amin amin ya robbal alamin. Perusak cagar budaya, di mana perusak cagar budaya secara terang-terangan mengaku merusak ini, bisakah diseret ke meja hijau? Yang katanya cagar budaya itu punya undang-undang atau dilindungi oleh undang-undang. Lah kenapa kok lemah? Ada apa dengan sistem undang-undang kita? Khabib Kusen Baagil sudah terang-terangan merusak makam Sunan Bonang. Ini kan cagar budaya, ring 1. Ada apa? Bisakah dijebloskan ke dalam penjara? Kalau bisa, silakan tulis di kolom komentar. Dijebloskan ke dalam penjara sekaligus denda sebagai perusakan. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi yang paling tajam ke bawah, yang paling tumpul ke atas. Ini yang katanya Kiai Haji MZ. Hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bukan seperti bilah pedang. Jadi hukum di tengah-tengah. Seharusnya seperti itu. Lihat saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan sekecil apapun akan dihukum seberat-beratnya dengan alasan sepantasnya. Dengan kata lain seperti itu. Tetapi bagi mereka yang punya duit banyak, perusak cagar budaya, kenapa bisa berkeliaran? Seret Kusen Baagil sebagai edukasi kita semua tentang tegaknya undang-undang cagar budaya, bukan tegaknya undang-undang duit banyak. Siapa yang berduit, undang-undang bisa dibeli. Apakah ini yang benar-benar berjalan di Indonesia? Hukum seperti ini. Orang bilang kata-kata Ki Sabdo Jagat ini belepotan. Ya, memang belepotan. Supaya kalian paham, saya ulang-ulang agar mengerti sedikit demi sedikit. Hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seharusnya perusak cagar budaya harus dihukum setimpal. Kok dibiarkan seperti itu? Nyelonong. Apakah mengaku sebagai cucu Nabi sehingga seinak jidatnya melakukan perusakan di bumi Nusantara? Merusak cagar budaya? Ini sudah jelas merusak cagar budaya. Terus siapa Jatma ya, mohon maaf, bukan Jatman ya, Jatma, yaitu Lutfi bin Yahya
juga merusak sejarah, merusak makam leluhur, yaitu Imam Bonjol nasabnya Pangeran Diponegoro, nasabnya dibelokkan ke bin Yahya. Ini seharusnya pemerintah menjalankan undang-undang tentang cagar budaya agar tidak mudah dirusak oleh mereka. Lah, kalau cagar budaya mudah dirusak, sejarahnya mudah dirusak, mudah dikaburkan dan dikuburkan, muncullah sejarah-sejarah baru bikinan mereka. Setelah sejarah baru bikinan mereka ini dikenal oleh khalayak ramai, seakan-akan yang salah bisa jadi benar, yang benar itu salah. Inilah langkah mereka untuk memalsukan sejarah, langkah mereka untuk menguasai Indonesia dengan mengkaburkan sejarah. Setelah berhasil mengkuburkan sejarah, setelah berhasil lalu memunculkan sejarah baru. Betul atau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Ya, sejarah baru inilah yang akan menjadi cita-cita mereka sebagai penguat bahwasanya Indonesia itu hasil rekayasa mereka, bukan jeripayah ya, tetapi hasil rekayasa mereka. Mohon maaf saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.